Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Sehat semuanya ya? Di studio sehat semuanya? Sehat. Masih semangat ya? Masih. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita. Kali ini kita akan belajar yaitu surah Ad-Duha. Nah, sebelumnya kita sudah selesai mempelajari kemarin surah Al-Insyirah. Nah, coba kita murajaah dulu, kita dengarkan audionya. 1, 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pasti saya yakin sudah hafal semua karena surah ini sangat familiar. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke surah yang berikutnya yaitu surah Ad-Duha, dan ini juga saya yakin juga tidak kalah familiarnya, dan surah ini sangat sering ya kita baca, para imam membacanya dalam sholat. Baik, kita dengarkan audionya bersama-sama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, luar biasa. Nah, sangat indah surat ini. Baik, kita coba tahsin dulu, sama-sama kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wadduha wal-laili idza saja wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Baik, selanjutnya alam yajidka yatiman fa'awa. 1, 2. Alam yajidka yatiman fa'awa
ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى. Ya, pada ayat yang ke-7 ini ada hukumnya wa wajadaka dhallan fahada. Ada yang tahu mat apa ini? Tanda pedang bertemu dengan huruf alif dalam satu kalimat. Ada yang tahu? Ini namanya mat lazim musaqqal kilmi, ya, mat yang diberatkan bacaannya, ya, sama seperti waladhdallin, ya. Jadi bacaannya dha-nya dipanjangkan dulu tanda pedang, kemudian naik dhal. Ini bukan mat jaiz atau mat wajib yang kita sampaikan sebelumnya. Ini setelah tanda pedang disambut dengan tasydid dan berlakunya dalam satu kalimat. Namanya mad lazim musaqqal kilmi, ya. Wa wajadaka dhallan fahada. 1 2. Wa wajadaka dhallan fahada. ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. Ya, alhamdulillah sudah selesai kita tahsin. Sekarang kita coba hafalkan. Saya yakin ini mudah sekali kita hafal karena sudah sangat familiar, ya. Ya, coba kendati demikian silakan tutup juga bukunya, Al-Qur'annya, dan aktifkan qalbunya, ya. Kita dengarkan audionya langsung. Silakan Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ya, 1 2. Wadduha. Terus Wallaili idza saja. 1 2. Wallaili idza saja. Ya. Terus Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. 1 Wadda'aka rabbuka wa ma qala. ya, terus Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. ya. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka
ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. Sekali lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya kita akan bacakan artinya. Kali ini siapa yang baca ayatnya? Nah, saya baca ayatnya ya. Pak Rahmat bacakan artinya udah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wadduha. Demi waktu duha. Wallaili idza saja. Dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ya. Kita stop dulu. Nah, salah satu asbabun nuzul turun surah Ad-Duha ini pada saat itu Rasulullah juga masih dalam keadaan di kota Makkah itu mendapatkan cobaan yang berat ya dalam berdakwah. Bahkan kondisinya lama nggak turun, Rasulullah belum turun wahyu, sehingga para kafir Quraisy itu mengejek Rasulullah, seolah-olah Allah sudah meninggalkan Nabi. Nah, kemudian Allah turunlah surat ini di waktu pagi dengan kalau kita lihat dari arti tadi yang kita baca tadi, ini memang nampak sekali memang untuk mengangkat pamor ya, untuk memberi dukungan penuh kepada Rasul, bahwa Allah membantah di sini bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi. Justru Rasulullah kelak akan diberikan karunia yang besar, dan Allah ridha kepada Nabi, dan sehingga inilah menjadi penguat kembali dakwah Rasulullah pada saat itu. Nah, selanjutnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini untuk menguatkan Nabi bahwa dulu Nabi dalam keadaan yatim, kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul. Bahkan Rasul ketika muda beliau pernah menjadi seorang saudagar yang kaya ya, yang sukses gitu ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Ya. Waktu itu Rasulullah maksud bingung ini adalah Rasulullah sedang mencari kebenaran, mencari Tuhan yang benar. Beliau gelisah melihat orang-orang Arab waktu itu menyembah berhala, makanya beliau berkhalwat ya, mengasingkan diri ke Gua Hira, mana kita tahu cukup tinggi ya di kota Mekah itu, gunung yang sangat tinggi. Beliau naik ke atas itu, kemudian di sanalah Allah kemudian memberikan petunjuk kepada beliau dan sekaligus mengangkat menjadi nabi. Kita lanjutkan. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ya. Awalnya yatim, nggak ada ayah dan ibu juga meninggal di waktu beliau masih kecil.
dirawat oleh kakeknya, oleh pamannya, dan kemudian beliau menjadi pedagang yang sukses dan akhirnya diangkat menjadi nabi. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ya, ini peringatan sebenarnya untuk kita juga bahwa Rasulullah diingatkan untuk tidak sewenang-wenang terhadap anak yatim, dan kita juga umatnya juga harus senantiasa memperhatikan anak yatim. Lanjut, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Ya, kita cukup banyak ya melihat orang meminta-minta sepanjang jalan dari rumah kita ke tempat kita bekerja. Pasti kita menjumpai orang yang meminta-minta, ataupun ada yang khusus memang datang ke rumah kita. Ini memang tidak boleh kita hardik, walaupun ada peraturan pemerintah tidak boleh kita memberikan santunan karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah. Tapi paling tidak kita tetap bersikap sopan, santun, nggak boleh kita memaki, menhardik mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Ya. Cukup banyak nikmat Allah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, udara, nafas yang Allah berikan, rezeki, sehat badan dan yang lain, kesempatan, umur panjang. Ini semuanya nikmat Allah yang wajib kita syukuri bersama. Nah, sekarang giliran Pak Firman. Pak Firman, apa yang Pak Firman bisa ambil hikmah dari surat ini? Dalam ayat ini Allah menegur Nabi Muhammad untuk selalu bersyukur dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah juga mengingatkan Nabi Muhammad bahwasanya mengingatkan bahwa Nabi Muhammad dulu didapati ketika Nah, kadang yatim. Beliau itu yatim. Ya. Mengingatkan bahwa beliau yatim, dan Allah menyuruh Muhammad untuk tidak menghardik anak yatim, dan memberikan petunjuk bagi yang membutuhkan, Memberikan bantuan pada yang membutuhkan. Terus dan setiap pada orang yang meminta-minta untuk tidak menghardiknya. Masalah ini surah ini turun ketika Nabi sedang bersama sahabat, mungkin ditegur sama Allah. ya, mungkin tepatnya mungkin bukan teguran. Kalau teguran kan Rasulullah berarti berbuat salah. Dalam ini mungkin lebih cocok kita pahami bahwa Allah menguatkan Rasulullah dengan mengingatkan beliau tentang masa beliau kecil, waktu lahir, kemudian masa-masa sulit beliau, dan kemudian mengingatkan juga masa-masa beliau sukses, ya kan, ketika berdagang jadi orang kaya raya, mendapatkan janda kaya, kan, itu kan nikmat semua itu. Nah, jadi walaupun ada cobaan sedikit waktu itu kan lama sekali nggak turun wahyu, sehingga beliau diejek, dihina oleh kaum kafir Quraisy, seolah-olah mereka mengatakan Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Nah, jadi beliau pun sedih dalam keadaan siapapun kita, karena itu menunjukkan bahwa Rasulullah memang betul-betul manusia yang juga punya perasaan. Kalau lama nggak turun wahyu, ini ada apa nih kira-kiranya, apa Allah mungkin tidak berkenan dan yang lain. Dan ternyata turunlah hiburan nih di waktu duha. Waktu duha kan waktu yang sangat cerah ya, waktu yang sangat efektif gitu ya, pada saat rame-ramenya gitu. Jadi di situ turun surah Al-Duha ini, dan untuk menguatkan Nabi dan untuk diberitakan kepada umat muslim, pengikut beliau pada saat itu, bahwa Rasulullah tidak sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang kafir, bahwa Allah ternyata tidak meninggalkan Rasul dan kaum muslimin yang sudah beriman pada saat itu. Nah, jadi mudah-mudahan
Surah ini juga menjadi penyemangat buat kita dikala kita merasakan kesulitan dan sebagainya, kita ingat lagi nikmat Allah. Jangan ketika diberikan cobaan kita hanya mengeluh tentang cobaan itu. Padahal banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang lain yang telah Allah limpahkan kepada kita, kita seolah lupa. Nah, itu. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita untuk bersabar dalam keadaan apapun, kemudian jangan lupa bersyukur. Bersyukur dikala sempit dan dikala lapang. Banyak orang yang bisa bersyukur hanya ketika sedang diberi kelapangan, banyak rezeki, syukur, bahkan buat syukuran ya. Anda undang teman-teman kenduri, tapi begitu dapat musibah, ini langsung menjadi down dan mungkin tidak bersemangat dan bahkan mungkin ada yang putus asa. Dan mudah-mudahan ini tidak boleh terjadi kepada kita orang-orang yang muslim, yang beriman. Tentu dengan mempelajari surah ini maka kita lebih kuat lagi iman kita dan lebih bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan penjelasan saya. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian bisa lebih terus menggali ilmu Al-Qur'an ini tidak henti-hentinya, tidak putus-putus, dan kita baca lagi tafsir para ulama yang lebih luas lagi menceritakan tentang indahnya, hebatnya pengertian daripada surah Al-Duha ini. Terima kasih. Syukran lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.